Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, kita sudah belajar tentang PPh pasal 21. Video ini kamu pelajari untuk ulangan penilaian tengah semester. Ya. Karena kita pertemuannya kemarin tidak sampai ke materi ini, maka Ibu buat video untuk kamu pelajari di rumah. Yang pertama, Patrisno bekerja pada perusahaan PT Frisian Flag ya, dan memperoleh gaji 10 juta rupiah setiap bulannya. Patrisno membayar iuran pensiun, ini pensiun ya, iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah setiap bulannya. Perlu diingat bahwa ini maksimal untuk biaya jabatan adalah 500.000, sedangkan untuk pensiun adalah 200.000. Baik. Kita hitung ya. Cara ditanya adalah berapa PPh pasal 21-nya. Maka PPh pasal 21 cara menghitungnya adalah yang pertama adalah hitung terlebih dahulu. Kita masukkan gaji per bulan. Gaji dalam satu bulan adalah 10 juta. Ini ada di soal. Biaya jabatan tidak ada di soal, namun karena dia sudah berstatus karyawan tetap, maka sudah pasti dia mengeluarkan yang namanya biaya jabatan. Tarif biaya jabatan per bulannya adalah 5%. Maka 5% dikali gaji per bulan adalah 10 juta. Maka 5% kali 10 juta hasilnya adalah 500.000 rupiah. Iuran pensiun dibayarkan 100.000 rupiah per bulan. Ini maksimal adalah 200.000. Maka 100.000 ditambah dengan 500.000 hasilnya 600.000. Maka penghasilan neto setelah dikurangi jabatan tadi adalah 10 juta dikurang dengan 600.000 hasilnya adalah 9.400.000 rupiah. Nah, setelah dihitung penghasilan neto 1 bulan, maka kita cari penghasilan neto 1 tahun. Kenapa? Karena tarif pajak yang tersedia adalah untuk tahunan. Maka dalam 1 tahun ada 12 bulan, 12 dikali 9.400.000 atau dikali penghasilan neto. Menghasilkan angka 112.800.000 rupiah. Nah, untuk mencari pajak, karena dia adalah subjek pajak dalam negeri, maka dia harus kita perhitungkan PTKP-nya. Tadi statusnya adalah K-0. K-0 artinya adalah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, PTKP 1 tahun untuk wajib pajak orang pribadi atau orang pribadi yang bekerja adalah 54 juta rupiah. Sedangkan untuk statusnya adalah menikah senilai 4.500.000 rupiah PTKP-nya setahun. Nah, tanggungannya tidak ada, maka diabaikan untuk tanggungan. Maka di total 54 juta ditambah 4.500.000 menghasilkan 58.500.000 rupiah. Nah, penghasilan neto 1 tahun tadi dikurangi dengan total PTKP 1 tahun juga. Maka 112.800.000 rupiah dikurangi dengan 58.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 54.300.000 rupiah. 54.300.000 rupiah ini adalah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk
maaf, 54.300.000 rupiah itu adalah PKP 1 tahun ya, bukan PPh terutang. PKP 1 tahun. Nah, ini PKP 1 tahun. Ya, PKP 1 tahun. Nah, ya, ini PKP 1 tahun. Bukan PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang ini digunakan. Ya, PPh pasal 21. Bentar ya, Mak. Baik. Nah, di sini PKP 1 tahun sudah ketemu 54.300.000, maka selanjutnya kita cari adalah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun. Tadi PPh pasal 21 yang terutang 1 tahun adalah 5% kali 54.300.000 rupiah. Ya, maka 54.300.000 rupiah dikali 5% hasilnya adalah 2.715.000 rupiah. Ini adalah PPh pasal 21 untuk 1 tahun. Nah, untuk per bulannya kita harus cari lagi. Berapa per bulannya? Per bulannya adalah, caranya adalah pasal 1 per bulannya adalah dibagi 12. Maka 2.715.000 rupiah dibagi dengan 12. Maka hasilnya adalah 226.250 rupiah. Nah, kalau dalam perpajakan 227.000 rupiah atau 226.500 rupiah. Nah, inilah untuk PPh pasal 21 satu untuk per bulannya 226.250. Maka selesai untuk nomor 1. Kita lanjut soal yang kedua adalah Tuan Teguh adalah warga negara asing. Maka clue-nya adalah warga negara asing. Maka kalau warga negara asing dia tidak akan diperhitungkan PTKP di Indonesia. Yang dihitungkan apa? Yang dihitung hanya penghasilan yang dia terima di Indonesia karena dia merupakan warga negara asing. Nah, untuk soal seperti ini, dia tadi memperoleh gaji sebesar 3.500 rupiah, 3.500 dolar Amerika Serikat per bulannya pada bulan Maret. Maaf, bukan per bulan, pada bulan Maret saja. Kemudian dia pada saat dia nerima gaji itu kurs yang berlaku adalah 19.000 rupiah per dolarnya. Jika ada soal seperti ini, maka kita langsung hitung. Nah, tadi berapa dolar? 3.500 dolar. Cara hitungnya adalah langsung 3.500 dolar dikali rupiah yang berlaku pada saat menerima gaji, yaitu senilai 19.000 dikali dengan 3.500 dolar. Maka hasilnya adalah sebesar
Ini dikali dengan ini maka hasilnya adalah 66.500.000 rupiah. Nah, 66.500.000 rupiah tadi, 66.500.000 rupiah ini dikali yang sudah dikonversi ke rupiah ini dikonversi maksudnya nak 66.500.000 rupiah tadi dikalikan dengan tarif. Tarifnya adalah dilihat dari mana 22% ini. 20% ini kita lihat dulu statusnya tadi apa? Status tidak diperhitungkan, maka dia PPh pasal 26 itu tarifnya adalah 20%. Maka 20% dikali 66.500.000 hasilnya adalah 13.300.000 rupiah. Maka inilah PPh pasal 26 yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak warga negara asing tadi. Selesai sampai di sini untuk yang nomor 2. Yang nomor 3, soalnya adalah Tuan Matius, seorang komisaris di PT Mariam selama tahun 2024. Tuan Matius memperoleh penghasilannya adalah 60 penerima honorarium 60 juta. Nah, ingat ya, jika honorarium tidak diterima per bulan, diterima ketika selesai mengerjakan pekerjaan seperti menjadi konsultan. Ya, diingat kembali. 60 juta rupiah. Memiliki status TK0, tidak menikah. Baik, kita jawab, kita kerjakan ya. Tadi penghasilannya 60 juta rupiah. Yang nomor 3 tadi, PPh pasal 21 dengan penghasilan 60 juta rupiah adalah kita lihat di tarif ter. Tarif ter itu apa? Sudah ketentuan dari PPh pasal 21 dengan penghasilan 60 juta rupiah. Penghasilan 60 juta rupiah, statusnya tadi apa ya? Statusnya adalah TK0, tidak menikah dan tidak punya anak. TK0. Nih, TK0 ya. Kalau TK0, maka kita lihat di sini ya, penghasilan dia tadi berapa? Penghasilannya adalah 60, maaf, nomor 3 ya. Nomor 3 penghasilannya tadi adalah 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. Kita cari di sini yang 60 juta rupiah. Maka jika penghasilan honorariumnya 60 juta, maka kita pakai yang kolom yang ini. Ya, kolom yang ini. 56 juta sampai 62 juta, tarif pajaknya adalah 20%. Langsung kita masukkan 20% dikali dengan honorarium. Langsung dikali dapat hasilnya 12 juta, maka itu jawaban untuk nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, Tuan Brian merupakan warga negara Inggris, berarti warga negara asing. Statusnya menikah, K-1, memiliki tanggungan 1 orang. Tuan Brian bekerja di Indonesia sejak Juni. Dia bekerja di Indonesia sejak Juni. Ingat ya, dari Juni, bukan dari Januari. Maka kita nanti ketika menghitung pajak, kita hitung dari bulan Juni. Gaji yang dia peroleh adalah 35 juta rupiah per bulannya. Nah, pada bulan Januari, Tuan Brian menerima atau memperoleh beasiswa 20 juta lagi. Maka ketika di Indonesia, kita analisa ya, di Indonesia, Tuan Brian ini bekerja sejak bulan Juni atau dapat kerja sejak bulan Juni. Dengan gaji 35 juta rupiah per bulan, berarti dari Juni sampai Desember 35 juta rupiah setiap bulannya. Dan dia mendapatkan beasiswa 20 juta rupiah warga negara asing, maka penghasilan yang dia peroleh dari soal ini adalah 35 juta per bulan ini dengan yang 20 juta ini. Itu adalah penghasilan yang dia peroleh di Indonesia. Baik, nomor 4 ya. Nomor 4, nah penghasilan brutonya berapa? 35 juta ditambah 20 juta, itu penghasilan per bulan ditambah dengan beasiswa yang dia peroleh untuk melanjutkan pendidikan yang diberikan oleh perusahaannya. Maka 35 juta ditambah 20 juta hasilnya adalah 55 juta. Maka lihat lagi di tarif ter, karena dia adalah warga negara asing, maka
maka PTKP-nya tidak kita hitung juga ya. Langsung tarifnya berapa? Dicari di PPh pasal 21. Dengan penghasilan berapa tadi? 55 juta rupiah. 55 juta rupiah. Kalau 55 juta rupiah, maka dia ada di kolom yang ke-29. Ya, berarti tarifnya adalah 19%. 19%. Maka langsung kalikan tarifnya. 19% dikali total penghasilan 55 juta rupiah. Hasilnya adalah 10.545.000 rupiah. Selesai untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, Tuan B mulai bekerja pada PTY pada tanggal 1 September. Maka dia bekerja dimulai September, hampir di akhir tahun ya. Berarti September, Oktober, November, Desember, dia nanti dalam 1 tahun hanya bekerja 4 bulan. Kemudian Tuan B dengan status TK0 tidak menikah atau belum menikah dengan tanggungan tidak ada atau 0. Tuan B menerima gaji per bulannya 15.500.000 rupiah dan dia membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah per bulan. Maka hitunglah PPh pasal 21 Tuan B. Maka PPh pasal 21 Tuan B yang pertama kita hitung adalah penghasilan 1 tahun. Karena tadi dia penghasilan per bulannya 15.500.000 rupiah dan mulai bekerja September, maka September, Oktober, November, Desember ada 4 bulan. Maka kita kalikan. Penghasilan 1 tahunnya dikali 4, bukan dikali 12. Kenapa tadi? Karena bekerja mulai bulan September. Maka 4 dikali 15.500.000 hasilnya adalah 62 juta. Maka ini penghasilan 1 tahun. Setelah penghasilan 1 tahun diperoleh, maka kita cari biaya jabatan. Nah, biaya jabatannya adalah 4. Biaya jabatannya adalah 5% dikali 15.500.000. Hasilnya adalah 775.000 rupiah. Kemudian iuran maksimalnya adalah 500.000 rupiah. Maka di sini yang kita tulis adalah 775.000 rupiah. Maka di sini adalah 4% dikali 15 juta, maaf. Biaya, maka kita lihat dulu biaya jabatannya berapa? 4%. 4 bukan 4 ya. Nah, ini adalah 5%. 5%, maaf ya. 5%. Nah, 5% dikali penghasilan per bulan. 5% dikali 15.500.000 hasilnya adalah 775.000. Nah, maksimal biaya jabatan per bulan adalah hanya boleh sampai 500.000 rupiah. Maka yang kita pakai 500.000 rupiah. 500.000 rupiah dikali 4. Tadi kembali ke tadi ya, ke soal. Kenapa dikali 4? Karena dia mulai bekerja atau menerima penghasilan di bulan September. Maka 500.000 dikali 4 adalah 2 juta rupiah. Iuran pensiun per bulan dia bayar 100.000. Karena dari September sampai Desember 4 bulan, maka 4 dikali 100.000 rupiah. Nah, biaya jabatan dan iuran pensiun kita tambahkan atau dijumlahkan, hasilnya adalah 2.400.000 rupiah. Maka penghasilan 1 tahun tadi dikurangin dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, maka menghasilkan yang namanya penghasilan neto 1 tahun. Ini angkanya. Setelah diperoleh penghasilan 1 tahun, maka kita cari PTKP. Tadi status PTKP-nya adalah K garing 1. TK garing ini K garing 1 ya nak ya. K garing 1. K garing 1. Nah, K garing 1 berarti menikah 1 anak. Maaf, 1 tanggungan. Maaf, tadi statusnya apa? K garing 0. Maka dia belum menikah dan tidak punya tanggungan. Nah, kalau belum menikah dan tidak punya tanggungan, maka hanya dikenakan
PTKP untuk orang pribadi saja atau wajib pajak orang pribadi WPOP senilai 54 juta rupiah. Maka 59.600.000 rupiah atau penghasilan neto dikurangi dengan PTKP 54 juta, hasilnya adalah 5.600.000. Maka penghasilan kena pajak atau PKP 1 tahun adalah 5.600.000 rupiah. Nah, kemudian untuk PPh pasal 21 1 tahun, maka tarifnya berapa? Kita lihat lagi yang di tarif tadi. 5.600.000 rupiah 1 tahun. Berapa tarifnya? Kita lihat lagi. 5.600.000 rupiah. 5.600.000 rupiah. 1 tahun. Untuk honorarium. Kalau untuk honorarium, dia tarif yang dipakai adalah tarif pajak yang progresif. 0 sampai 60 juta 5%. Maka dia karena ini adalah 0 sampai 60 juta tadi, maka dia 5%. Maka 5% dikali 5.600.000, nilai hasilnya adalah 280.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 untuk setahun adalah 280.000 atau PPh pasal 21 yang dikenakan atas honorarium yang dia terima. Honorarium yang atas gaji, atas gaji yang diterima adalah 280.000 rupiah setahunnya. Maka PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan sebelumnya adalah setiap bulannya sudah dipotong, ini tabelnya, totalnya adalah sebesar 3.255.000 rupiah. 3.255.000 rupiah ini adalah sudah dipotong oleh perusahaan, dan ternyata PPh pasal 21-nya untuk tahun tersebut hanya 280.000, maka dikurangkan. Yang sudah dipotong sama perusahaan tadi dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang sebenarnya. Maka hasil pengurangan ini pastinya akan bernilai minus, tapi tidak dituliskan minus ya. Maka ini adalah PPh pasal 21 yang lebih potong atau lebih bayar, tapi belum dibayar, masih dipotong di perusahaan. Nanti perusahaan akan mengkompensasikan ke pajak tahun selanjutnya. Demikian untuk yang perlu kamu pelajari untuk ujian penilaian tengah semester. Selamat belajar, selamat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.